Masuk apa asumna iya lama. Lam punya hukum sendiri itu mah. Hukumnya di sini udah ada di sini ya. Sin, shin, shod, dod, do, sa, abata, sa, ja, jim. 7 jim. 8 jim, ha, kho, dal, za, termasuk za. Ro. Enggak, kalau ro kan masuk Za. termasuk za. Za abata, saja, ha, kho, dal, za, ro, ja, sin, shin, shod, dod, to, do, ain, gin, fa, kof, kaf, lam. Oh 10, 15 itu semuanya. Ikhfa itu hurufnya 15 dibagi 3, cuman nggak sama. Ini yang 3 ini 2. akrob 3, to, ta, dal, ausat 15, ausat 10, sin, shin, shod, dod, do, sa, jim, za. Yang ke-10 apa yang kelewat yang belum? Abata, sa, ja, ha, kho, dal, Ha gede. idhar itu mah tuh. Abata, sa, ja, ha, kho, dal, za, ro, Iya, dal udah dal mah masuk itu tuh. Abata, sa, ja, ha, kho, dal, za, ro, ja, sa, sya, shod, dod, nun asup idgham. Nih idgham ma'luna. Apa satu huruf lagi? Sin, shin, shod, dod, to, do, ain, gin, fa. Huruf fa. Nah, ini huruf ausat ya. Ini lobanya gede-gede. Saya bingung baca, nah yuk untuk view. Nah, yang penting paham dulu. Gitu dasar itu. Nah, gitu tapal itu gitu. Ya belum. Ini baru skema, baru ringkasan. Baru ringkasan. Kalau misalnya diperinci satu-satu ya seperti idhar, definisinya apa? Kan terbagi 2 dari idhar. Yang pertama gini dulu. Hukum nun mati dan tanwin. Nah, terbagi 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Dari idhar hurufnya ada 6. Dari idhar hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, kho, ghin. Ini yang disebut huruf halak. Huruf halak itu yang keluar dari tenggorokan. Semuanya dari tenggorokan. Hamzah dan ha itu dari aksal halki, dari pangkal tenggorokan. Ain dan ha itu dari wastul halki, tengah tenggorokan. Kho dan ghin itu dari adnal halki. Apa sih yang di atas itu? Muncul Sunda mah congo. Langit. Nah, bukan ya seperti ya dapurna, ya tengahna, taya congona, pucuk. Ghin dan kho.
Nah, kalau diperinci dari satu persatu izhar definisinya ada dua, menurut lugawi, menurut istilah. Yang menurut lugawi bahwa al-bayan sekedar jelas, sekedar dohir. Kalau menurut jelas istilah dibacanya gitu. jelas dibacanya. Seperti ketika hamzah dihadapi dengan nun mati atau tanwin, maka itu bacanya jelas. An amanu, contoh nun mati bertemu dengan ain misalnya, atau setelah nun mati ada huruf ain, itu harus dibaca jelas, baik dalam keadaan satu kalimah maupun dalam keadaan dua kalimah, itu tetap bacanya dohir, ya adalah izhar. An'amta jangan sampai am'a, jangan ang'a, tapi an'a. Jadi kalau idgham itu jelas, Izhar jelas izhar. Nah, makanya kalau izhar itu setiap ada nun mati atau tanwin, ini pertama kan dari hukum nun mati dan tanwin. Tanwinnya bebas, tanwin fathah, domah, kasroh, di huruf apa aja itu tanwinnya. Jadi ketika tanwin atau nun mati menghadapi salah satu huruf yang 6, maka wajib dibacanya izhar. Nun mati menghadapi ha dalam keadaan satu kalimah minha, jangan mingha, jangan mimha, jangan segala macam lah, kembalikan ke n. Min. Jadi nun mati ketemu ha itu jangan ada ming ya. Min. Ya. Min ha. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, itu dibacanya izhar. Kemudian yang kedua idgham. Nah, idgham terbagi dua, ma'al gunah, bila gunah. Yang pertama ya mim nun wawu, yanmu, perkumpulan huruf yanmu. Idgham Terus idgham pertama idgham ma'al gunah. Idgham ma'al gunah itu maksudnya yang harus pakai gunah, yang harus berdengung, semacam nun mati menghadapi ya atau bertemu dengan ya. Wa may yaf'al, kan nulisnya waman yaf'al, tapi ketika dibaca wa may yaf'al, itu caranya. Ya sama, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan mim, itu sama dibaca idgham. Idgham itu harap nun mati atau tanwin masuk ke harap yang kedua. Paham? Misalnya pakai ing ma gitu, apa in ma? Bukan in ma itu contohnya. Misal gitu. Ya. Nun mati ketemu mim kan. Dibacanya gimana? Ya sama, nun matinya masuk mim. Seperti mim ma, tapi bertemu dengan mim. Bukan min ma dibacanya, tapi mimma. Jadi mimnya yang dijelasin ya. Kan ada nanti. Iya, kan jadi begini secara logikanya. Yang masuk itu enggak kelihatan. Jadi Coba dilewat kayak mimnya kan pakai itu ya. Ya, bukan dilewat sebetulnya, masuk ke huruf yang kedua. Jadi pakai ini ya Kang ya. Apa namanya ini? Tasdid. Semua ini pakai tasdid ya? Ya. Bisa coba di Quran banyak buka dulu Qurannya. Ya surat Al-Baqarah aja yang pertama. Iya apa? Iya.
Ya buka, ya udah di situ aja. Taruh di bawah. Nah, seperti tadi udah paham ini. Idgham. Idhar. Yang penting hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu salah satu haraf yang ini hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin, maka itu harus jelas bacanya. Tetap nun matinya juga atau tanwinnya juga ada suaranya. Minhum, bukan mihum atau minghum, tapi minhum. Itu mah Jelas, ya. Itu mah kembali ke n. Ha, ain. Jelas. Itu hurufnya ha, ain, Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Gin. Gin titik. Ya, kayak ain cuman pakai titik. Idhar namanya. Idhar itu kan dohir. Ulaika ala. Oh, itu termasuk mim, termasuk gunah. Idgham. Hudam. Ulaika ala hudam. Iya kan? Iya. Idgham ya. Iya. Idgham ma'al gunah itu termasuknya. Itu dilegitin. Iya kan dia langsung ya. Iya, langsung dari tanwin itu langsung. Ini kenapa ada seperti iya? Ini menandakan bahwa hudan itu asalnya hudaya. Tadinya. Karena ia harap elat, kalau dibacanya berat, apalagi menurut orang Arab itu, orang Arab juga kan beda-beda suku. Ada yang bisa baca hudaya, ada yang bisa huda. Makanya kalau huda itu pasti ujungnya pakai apa? Pakai iya. Tapi itu bukan iya, tapi alifnya itulah di situ yang dibilang iya alif rengkol entog menurut orang tua. Nah, makanya kembali idhar, idgham. Nah, idgham damir rayanya. Idgham. Itu coba di sini haraf ro itu termasuk harap yang mana? Nah, ini. Nah, berarti idgham apa? Bila guna. Idgham bila guna. Nah, berarti kalau idgham bila guna itu bahasanya juga bila guna, atau ada yang mengatakan bi ghairi guna. Bi ghairi guna itu dengan tidak memakai guna. Cukup mirro, jangan mirro. Cukup masuk aja nun matinya ke huruf ro. Mirro. Jangan mirro, apalagi di idhar minro, itu salah. Kalau ini idgham bigunah mak bisa gitu ya dibacanya. Ya, justru wajib karena namanya juga ma'al gunah. Ma'al gunah itu disertai dengan berdengung. Dengung ya. Hudamir justru wajib. Hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau bila gunah cuman masuk aja nun mati atau tanwinnya ke haraf yang kedua, baik haraf lam atau haraf ro, jangan pakai guna. Kalau nun mati atau tanwin menghadapi salah satu haraf yang empat atau iya, mim atau nun termasuk wawu, itu baru iya masuk, iya berdengung. Wa may ya'mal hudam mir rabbihim. Coba huruf yang lain, lihat lagi kayak
kayak menghadapi nun. Wa ulaika humul muflihun. Tayanya. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim Itu maju. Berarti itu kemana larinya? Huruf kedudukan huruf da ada di mana tuh? Di sini. Ya. Huruf da itu ada di mana? Coba huruf da di mana? Tanya dari dia. Nah, huruf Ikhfa. ta berarti da itu ikhfa ausat. Ya, ikhfa ausat. A'adzar. Gini, ikhfa akrob. Akrob itu dekat. Berdekatan antara huruf yang diikhfakan dengan huruf yang diikhfa. Lamun cek Sunda mah diikhfakeun jeung diikhfaanana. Itu berdekatan. Karena huruf ta to dalnya juga itu masih satu makhraj. Masih satu makhraj. Ya sama-sama keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi yang atas. Ta to dal. Makanya ikhfa akrab ketika ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang tiga ini, baik to maupun ta termasuk dal, itu berdekat cara bacana. Qaumang togin. Kembali karena tadi. Nah, seperti za, itu pertengahan. Kalau awsat itu pertengahan. Intawasata makhrajul mukhfa wal mukhfa alaih. Mun aqrab inta qaraba makhrajul mukhfa wal mukhfa alaih. Lamun abad inta ba'da makhrajul mukhfa wal mukhfa alaih. Yang paling betah, yang paling gampang baca ikhfa salah satunya adalah ikhfa abad. Karena baca ang seperti biasa kita seperti kita ngobrol lah. Seperti bahkan lobalah seperti orang ngobrol pasti itu make ikhfa abad yang ang itu. Yang paling agak sulit ikhfa akrob sama ikhfa ausat. Itu harus perbedaannya. Terutama dalam suaranya itu. Jadi itu pertengahan. Ayam biasa Kalau ikhfa abad biasa minkum. Kalau ikhfa ausat agak renggang. Ente ang enggak gitu. Kalau ikhfa akrob caranya seperti mingdu. Si ujung lidah harus bertemu dengan pangkal gigi yang atas. Ang coba antelkeun we tungtung letah kana puhuhun tunu luhur tapi belah jerona angtum dia mah biasa batin ngadengungnya. Namun ikhfa ausat itu agak renggang. A'adza dar tahu amlam tung. Amlam tung tuh. Seperti mimati menghadapi ta udah lain lagi hukumnya. Ada hukum yang lain, itu bagian dari hukum mimati terbagi sekian. Dari satu persatunya dibagi-bagi lagi.
Itu. Nah, yang penting Ini dulu ya. ya pahami dulu tentang hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama, dari hukum nun mati atau hukum sukun nun sukun dan tanwin itu terbagi 4. Pertama idhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Tuh. 4 ikhfa. Dari idhar biarinlah yang enggak tahu definisinya juga. Memang sebetulnya segala macam itu mengikuti patokan. Orang tanah juga dipatok. Kalau nggak ada patokan bisa jadi ngaprakan ubatur itu. Idhar yang penting tahu dulu hurufnya. Ketika huruf ini yang 6 dihadapi dengan apa? Lihat di atas, berarti dihadapi dengan nun mati dan tanwin atau tanwin. Itu salah satu. Misalnya tanwin menghadapi hamzah atau menghadapi ha atau menghadapi ain atau menghadapi ghin, kha atau ini baru nun mati. Terus nanti ada lagi. Ini baru nun mati dan tanwin. Ya ada lagi dari hukum mim mati. Mim mati. Ya, dari baru nun mati ini sama tanwin. Kenapa tanwin masuk di sini? Karena tanwin itu semartabat dengan nun mati. Tanwin itu iya kan? Iya, pokoknya baris 2 dalam satu huruf. Baris 2 dalam satu huruf. Nah, seperti hudam nih. Tanwin itu iya. Anu garis 2 ya. Ya, itu disebutnya fathatain. Jadi ente hudan berhubung ayat mim ya. Jadi baca hudam, dia baca idgham, idhar. Mana? Kok idhar? Idgham. Nah, ketika wasol tapi dibaca idgham itu ketika disambungkan dari hudan dengan dengan mirra. Nah, tapi ketika waqaf berhenti ini jadi madiwad namanya. Jadi kalau ini ke ini kalau berhenti mah enggak masuk ya. Enggak masuk. Misalnya berhenti di sini ulaika ala huda. Nyambung dia baru diidghamkeun. Baru idgham seperti ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tapi mulai tanda eureun misalnya kalau tanda eureun kieu mah kita bisa diidghamkeun nya. Nah, misalnya tanda eureun kieu bisa ari kuat mah. Tapi mau teu kuat cukup we ieu. Kalau enggak kuat ya boro-boro aya naon? Aya ciri waqaf atau aya ciri berhenti, walaupun enggak ada ciri juga boleh berhenti. Cuman ketika mau dilanjutkan ya awalilah dengan ambil 1 kalimah atau 2 kalimah. Mau dia mah enggak wajib lah bahasa ke sini bisa ya. Bisa Ada tanda berhenti. Bisa walaupun ada tanda berhenti tapi mau dilanjutin enggak apa-apa. Ya boro-boro ukur kehalangku tanda waqaf, kehalangku ayat juga enggak apa-apa. Ya seperti tengah lembar ini disatuin di satu nafas misalnya, enggak apa-apa. Jadi iya nya Kang nun mati pertama kemana? Dari yang pertama hukum ini baru hukum nun mati, nun sukun itu mati ya, bagi menjadi 4 dan tanwin bagi yang 4 idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kalau idgham itu kalau idhar itu bacanya hurufnya di jelas. Idgham masuk huruf nun matinya ke atau tanwin ke huruf yang kedua. Hudami nun mati ketika bertemu dengan ro
bukan dibaca minro tapi mirro. Jadi huruf Jadi- yang di depan tuh nggak masuk ya. Jadi langsung ke ro. ro-nya. Ya kayak tadi aja mirro. Nah, berarti huruf mirro. Ini kan di suara nggak ada kan nunnya mirro, bukan minro, karena nun mati itu masuk ke haraf ro Kalau di ini suara. idhar kan mana? Kalau idhar nggak masuk. Contohnya yang mana? Ya banyak lah contoh. Baik, di dia ya, Bang. Gimana? Yang penting Iya lah ya. Dirbu. bukan ini mah tungdi ikhfa usat. Har. Banyak contoh mah di sini juga, walaupun gak ada di sini ya, seperti nun mati bertemu dengan ain an'a, itu kan di Ana itu kan di Al-Fatihah an'amta. Iya. Iya, An an'amta an'amta. an'am. Itu kan nun matinya juga ya terdengar suaranya, terus di tulisannya juga ada, di kalimatnya ada. An'a enggak a'a. Ya kalau misalnya diidghamkan mau gimana idghamkannya? An'a itu jelas. Jelas itu idhar namanya. Idharnya yang dijelasin. Idhar itu ngambil dari kalimah dohir. Jadi ente panjang mana? Ente panjang nanya. Enggak, yang penting kedengaran nun matinya sama ainnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu caranya idhar. Kalau ikhfa, Nah, iklab iklab dulu. Kalau iklab itu cuma ba ya. cuma hurufnya. Kalau iklab itu ditukar dari huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan ba, jadi bertukar keluar suaranya jadi mim. Contoh nun sukun bertemu dengan ba, min ba'di, tapi ketika dibaca iklab mim ba'di. Makanya setiap huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba pasti ada mim kecil. Itu menandakan bahwa nun atau tanwin digantikan suaranya dengan mim. Mim ba'di. Makanya iklab juga harus pakai guna. Jadi nunnya tente kenanya. Jadi mim. Enggak, karena Kan ada tanda itu. ada tanda mim. Itu didinya kan. Jadi iklab itu artinya ditukar. Cuman di suara aja. Mim. Bukan min, tapi mim ba'di itu juga harus berdengung suaranya. Karena ja'alu harfin maka harfin akhara ma'a mura'atil guna. Nah, ma'a mura'atil guna itu harus meraksa, harus menjaga, harus pakai guna. Ada contohnya? Nemu enggak? Mim ba'di juga enggak udah kebayang. Kebayang lah mau di surat Yasin ayat kan? Ya, seperti ini aja. Min ba'di tuh. Min ba'di. Nah. Jadi nun mati ditukar dengan mim. Mim Ada tanda ba'di. kayak tanda nanti ditekan. Ada tanda mim. Mim kan di dia. Mim Nah, kecil. nah, Iya, biasanya di atas haraf nun atau antara nun dan dengan ba. Biasanya itu.
Kemudian kalau Ikhfa, ikhfa itu di dengung ya. ikhfa, ikhfa itu jadi kenanya ang. Tapi agak ada perbedaan antara akrob, ausat dan abad. Itu yang paling enak mah abad, karena biasa kita bilang ang, nu aing. Ya, anda ikhfa ieu mah Ikhfa abad. apaan mah Itu mah ikhfa ausat. Ikhfa ausat. Amun ikhfa iya gitu dengung. Ikhfa ausat pertengahan. A'adza. Beda kan? Coba perhatikan. A'adza dengan angda. Beda enggak menurut Anda? Suaranya beda enggak? A'adza dengan angda. Beda. Yang pertama mah ini ya. Apa salah? Yang pertama ini yang Ini, tadi enggak pakai dengung. Semuanya pakai dengung semuanya. Cuman ada yang gimana sih? Ada yang dalam. berat ada orang Jabaran. Oh. Ya tuh ya. Oh, sangat tuh. Sebabi ini jelas. Idgom. Idharnya. Itu idgomnya. Idhar. Idhar. Matinya idhar. Idhar satu ain. Hamzah. Hamzah. Ha ain ha kho. Ha kieu. Ha kho. Salah abi bisa kan. Terus kho gin pakai titik. Idhar. Idgham. Gum. Pakai jabar. Gum tuh dia. Pakai jabar. Kalau PS jadi idgham tuh. Jabar kemana? 2. Enggak. Patah itu kayak ini. Oh, Mau pakai harkat kan? Pakai baris. Udah jabar pakai iya. Dina seret garis 1. Garis aja. Garis aja kayak gom. Oh iya ding gom. Idgom tuh terbagi jadi 2 ya. Ini Ma'al guna. Guna sama bila guna. Ma'al guna itu iya apa enggak? Ini Hurufnya. Ya, iya, mim, nun, wawu. Iya 2 gini. Iya, mim, nun, wawu. Bila guna lam sama ro. Iqlab. Oh, berat. Lu? Yuk. Iya di masjid. Terus berangkat. Oet. Iya. Yuk. Ma. Lain eta nelpon. Ini tuh suka nih kan. Jadi sampai di titisnya. Buka kan jam 8 ya. Ini tuh setengah 7 sampai itu kan jam setengah 8. Jadi formulir langsung blok. Kamu orang jam 8 ke jam 9. Wah, setia formulir itu. Pajak mobil. Kalian dah. Yang kedua iklab. Ya, dikasih harkat. Nah, iklab dulu ini. Ini.
Ba hungkul itu. Ba doang hurufnya. Yang Ih. keempat ikhfa. Fa. Fa dibagi menjadi 3. Ikhfa akrob, Akrob. Ya. ausat, Ausat ausat pakai ki ya. ya, Ausat gitu. abad, Iya apa? abad, Paha. ain, Abad itu. Mun ipa akrob tigo, iya ta ba ta, nun ta, ta itu si salah itu ya dal yang enggak pakai titik. Ausat ya roba Ya, ada 15. Sa ya. Ta, Ta apa sa? sa, Iya. ya, sa, bacanya sa. Ija. Allahu Akbar. Ya. Jim, za yang pakai titik. Ja. Itu za. Iza. Fa. Kemudian Qaf. Abad itu mah qaf sama kaf. Qaf sama kaf. Itu belok pisan itu. Ya. Sakedeng lah. Di masjid teh aya cayan. Iya. Aya cayan. Iya, Allah.